Kita masuk bagian yang keempat, The Lost Years of Jesus Christ. Di tahun-tahun yang hilang dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebenarnya tahun yang hilang ini maksudnya adalah tidak tercatat di dalam Alkitab. Bukan berarti Tuhan Yesusnya yang menghilang. Setelah perayaan Paskah, Alkitab tidak mencatat lagi kehidupan Yesus Kristus sampai usia yang ke-30. Nah, kemana 17 tahun Yesus ini yang hilang? Jadi dari usia yang ke-12 sampai ke-30 tahun, Tuhan Yesus tidak tercatat kisahnya di dalam Alkitab. Ada banyak sekali cerita-cerita soal Yesus Kristus yang beredar dan dapat dipastikan kepalsuannya. Misalnya, yang pertama ada yang mengatakan Tuhan Yesus pergi ke Rusia. Yang kedua, Tuhan Yesus pergi ke Tibet menjadi pemeluk agama Buddha. Tapi ternyata dibantah sendiri oleh Dalai Lama dan semua pendeta-pendeta Buddha yang sejaman dengan Dalai Lama. Lalu yang ketiga, ini yang paling terkenal, dari Nicholas Notovich tahun 1894. Dia mengatakan bahwa Yesus pergi ke India. Ternyata faktanya yang ditemukan bukanlah Yesus, tetapi Apollonius. Memang dia banyak melakukan mujizat, dia bisa berbicara dengan binatang, dia bisa memprediksi masa depan, tetapi ini bukanlah Yesus dari Nazaret. Lantas apakah kisah ini nyata? Tidak tahu juga. Dan masih banyak cerita-cerita lain yang tersebar mengenai tahun-tahun Yesus yang tidak tercatat di dalam Injil. Antikristus itu sudah ada sejak zaman Yesus hidup. Dan Antikristus itu berkembang pesat setelah rasul-rasul Yesus Kristus meninggal semua. Semenjak itulah banyak beredar tulisan-tulisan Injil-Injil palsu yang mengatasnamakan rasul yang membuat-buat cerita tentang Yesus Kristus. Dan inilah yang seringkali dituduhkan bahwa Kristen itu palsu, bahwa Kristen itu Alkitabnya diedit, bahwa Kristen itu sesat. Padahal cerita ini juga ditolak oleh Kristen yang sejati, karena tulisan itu hanya mengatasnamakan rasul dan bukan karya rasul-rasul yang asli. Kita tidak perlu memusingkan cerita-cerita itu. Alangkah baiknya kalau kita melihat langsung dari Alkitab dan sejarah Yahudi. Walaupun tidak tercatat secara literal dalam Alkitab, kita bisa melihatnya dari bagian-bagian Alkitab yang secara tidak langsung menyatakan di mana Yesus Kristus selama 17 tahun itu. Dan kita harus mempelajari budaya Yahudi. Karena Tuhan Yesus lahir dari budaya Yahudi, maka unsur-unsur kehidupan Yahudi melekat pada kehidupan Yesus Kristus. Nah, mengapa tidak dicatat ketika Yesus masih berusia 1 tahun? Apakah dia anak yang rewel atau tidak? Kenapa tidak dicatat ketika Tuhan Yesus menginjak usia remaja? Apakah dia anak yang nurut atau tidak? Kenapa tidak dicatat ketika Tuhan Yesus merayakan Sweet 17? Kenapa tidak dicatat ketika Yesus berusia kira-kira 20-an? Dia jatuh cinta sama siapa? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin pernah muncul dalam benak pikiran kita. Memang menarik mencari tahu kehidupan Sang Juru Selamat, terutama yang tidak tercatat ini. Karena ini menggugah insting manusia, yaitu rasa ingin tahu yang begitu besar untuk mengenal Sang Juru Selamat. Namun kita wajib berhati-hati agar tidak termakan oleh berita-berita palsu dan Injil-Injil palsu tentang Kristus. Karena percaya dengan berita-berita palsu dan Injil-Injil palsu, ada banyak yang murtad karena itu. Dalam Yohanes 21 ayat 25 dikatakan, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Seandainya dicatat, mau tidak kita bawa Alkitab yang sangat tebal, besar dan berat? Belum tentu kita mau, bukan? Kenapa kisah-kisah usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun tidak tercatat? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, kisah dari Yesus Kristus usia 12 sampai 30 tahun
tidak berkaitan dengan keimanan kekristenan kita. Misalnya, tidak pernah dicatat juga kan Yesus berapa kali buang air besar dalam satu hari. Bayangkan kalau dicatat, hal ini akan jadi syariat agama yang menyulitkan orang-orang yang memang tidak setiap hari buang air besar, bukan? Akhirnya mereka merasa berdosa, minder, tidak berharga, bahkan terkutuk gara-gara tidak bisa buang air besar seperti Tuhan Yesus. Karena hal-hal itu sudah biasa dan tidak perlu dicatat. Begitu juga seandainya kita punya diary atau buku harian. Perlukah kita mencatat berapa kali kita minum dalam satu hari? Kalau itu sesuatu yang wajar, mungkin tidak perlu dicatat. Tetapi kalau memang punya tujuan mau menghitung berapa banyak kita minum dalam satu bulan, mungkin itu perlu dicatat. Yang kedua, sudah umum dilakukan. Yesus datang untuk taat pada hukum Taurat, yaitu menggenapi hukum Taurat dan mengikuti sistem hukum Taurat. Jadi Yesus menjadi anak Taurat ketika dia berusia 12 tahun. Nah, berikut ini adalah usia-usia penting bagi orang Yahudi. Umur 8 hari itu penting bagi orang Yahudi karena berkaitan dengan penyunatan dan pemberian nama. Maka dari itu, ketika Tuhan Yesus berusia 8 hari, dicatat oleh Rasul. Kalau kita melihat gereja-gereja ortodok, gereja-gereja kuno yang masih mempertahankan budayanya sampai hari ini, mereka masih merayakan hari penyunatan Yesus Kristus. Hal ini boleh diperingati dan boleh tidak diperingati karena tidak ada kewajiban merayakan peringatan ini. Mau merayakan boleh, tidak merayakan pun juga boleh. Lalu yang kedua, usia 12 tahun. Maka dari itu dicatat juga oleh Rasul ketika Tuhan Yesus berusia 12 tahun. Usia 12 tahun ini adalah usia di mana anak memanggul beban hukum Taurat itu, atau lebih dikenal dengan bar mitzvah. Nanti kita akan membahasnya lebih lengkap lagi. Usia 30. Usia 30 ini adalah usia yang penting bagi orang Yahudi, terutama kepada seorang rabi, di mana dia baru boleh memulai pelayanan di usia yang ke-30. Hal ini didasarkan pada Bilangan 4 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya, hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Jadi atas dasar firman itu, orang-orang Yahudi menafsirkan bahwa usia pelayanan adalah usia 30 baru boleh memulai, dan usia purna atau usia pensiun pelayanan sampai 50 tahun. Dan hal itu dilakukan juga oleh Daud. Daud baru memerintah saat berusia 30 tahun dalam 2 Samuel 5 ayat yang keempat. Dan di usia yang ke-25 itu adalah usia magang. Jadi boleh praktek tapi belum dianggap resmi sebagai rabi. Hal ini tercatat juga dalam Kitab Bilangan pasal 8 ayat yang ke-24. Inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Jadi usia 25 adalah usia magang. Makanya ketika Yesus tampil pada usia yang ke-30 sudah dikenal oleh banyak orang Yahudi. Jadi Yesus ketika berusia 12 tahun dia menjadi anak Taurat. Dia hidup mengikuti peraturan hukum Taurat. Bukan karena takut dihukum, tetapi untuk menggenapinya sekaligus taat kepada Allah. Bar mitzvah. Dalam rangkaian ritus Yahudi, Yesus harus melakukan naik ke panggung. Dalam bahasa Ibrani-nya aliyah, naik ke panggung bema, dan menghadap mimbar untuk menerima kuk hukum Taurat. Upacara ini dilakukan pada hari Sabat. Karena itu disebut juga tefilin Sabat. Menurut literatur Yahudi abad pertengahan yang dikenal dengan Sefer Hagilgulim, semua anak Yahudi sejak usia 12 tahun mulai menerima roh hikmat, yaitu pemahaman kepada hukum-hukum Allah. Sejak saat itu Yesus memikul tanggung jawab sendiri terhadap hukum Taurat, terhadap tradisi, terhadap etika dan tanggung jawab kehidupan bermasyarakat Yahudi.
Jadi dalam Lukas 2 ayat yang ke-40 dicatat, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Maksudnya di sini adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus tidak seperti dewa-dewa paganisme yang langsung muncul dan kemudian menjadi pribadi yang mengagumkan. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Dia mengalami proses pertumbuhan yang normal, baik secara fisik maupun mental, yang sama dengan setiap manusia. Dengan kata lain, dia tidak tiba-tiba muncul dari surga sebagai individu yang dewasa. Karena Yesus harus melebur dalam kehidupan manusia menjadi sama dalam proses pertumbuhannya. Dalam Lukas 2 ayat 51 juga dicatat, lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Di situ ada dikatakan, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Lukas meyakinkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah anak remaja yang patuh kepada orang tuanya. Dia bukan tipikal anak ajaib, bukan tipikal anak manja, bukan juga tipikal anak pemberontak yang mengamuk untuk mendapatkan sesuatu. Tapi sebaliknya, Yesus tunduk untuk dibesarkan oleh orang tuanya. Yesus tidak hanya belajar soal Taurat, tradisi, dan sejarah Yahudi, tetapi Yesus juga bekerja sebagai tukang kayu. Dalam Markus 6 ayat 3 dicatat, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakubus, Yoses, Yudas, dan Simon? Di situ tidak ditulis dia anak tukang kayu. Memang Yusuf adalah tukang kayu. Kadang-kadang Yesus juga dikenal sebagai anak tukang kayu karena Yusuf adalah tukang kayu. Tapi dalam Markus 6 ayat 3 ini dicatat dia adalah tukang kayu. Artinya Tuhan Yesus juga bekerja sebagai tukang kayu. Menurut tradisi Yahudi, Yusuf mati ketika Yesus masih berusia muda. Maka dari itu, Yesus sebagai anak sulung Yusuf dan Maria, ia harus menggantikan ayahnya untuk memikul tanggung jawab keluarga sebagai anak sulung. Dia harus bekerja, menafkahi keluarganya. Terlihat ketika Yesus tampil di muka umum. Saat dia membuat mujizat air menjadi anggur di Kana, di situ tidak ada Yusuf pada acara perkawinan keluarga. Karena menurut tradisi Yahudi, acara perkawinan keluarga dibantu oleh anggota keluarga lain dan keluarga besar. Maka dari itu, Maria sempat ikut campur soal penyediaan makanan dan minuman di situ. Kemanakah Yusuf? Sudah meninggal. Dan ketika Tuhan Yesus disalibkan, ketika dia tahu bahwa dia sudah akan mati dan kemudian bangkit tidak akan tinggal lagi di bumi ini, Yesus menyerahkan tanggung jawab itu kepada Yohanes untuk merawat Maria. Jadi Yesus bekerja sebagai tukang kayu. Menurut tradisi pada zaman itu, yang dikatakan oleh Justinus Martir, Yesus awalnya membuat alat-alat pertanian seperti bajak dan kuk. Dia juga belajar membuat dan memperbaiki perabot rumah tangga seperti meja, kursi, tempat tidur, dan almari. Pekerjaan ini sering direndahkan oleh orang-orang Romawi dan Yunani. Tetapi bagi orang Yahudi, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang membanggakan. Karena dalam Talmud, yaitu ajaran lisan Yahudi yang dicatat, orang yang tidak mengajarkan kemahiran kepada anaknya sendiri telah mengajarkannya menjadi pencuri. Jadi Yesus bukan melakukan pekerjaan rendahan, tetapi melakukan pekerjaan yang mulia di mata orang Yahudi. Karena itu adalah warisan dari orang tuanya dan itu suatu keahlian, bukan mencuri. Jadi kita tidak perlu dipusingkan kemana Yesus selama 17 tahun itu. Jadi jelas bahwa Tuhan Yesus berada dalam didikan Taurat dan dia juga bekerja sebagai tukang kayu. Kalau mungkin kita pernah melihat ada tulisan-tulisan yang mengatakan, oh Tuhan Yesus ketika bekerja sebagai tukang kayu dia pernah kena paku di tangannya, pernah kena paku juga di kakinya, dia terbayang akan salib itu juga kita tidak bisa katakan benar karena
tidak pernah tercatat dalam Alkitab itu bisa dikatakan sebagai karya seni, karena memang itu adalah gambar seni yang mungkin orang mencoba mengimajinasikan dan mendramatisir kehidupan Yesus Kristus. Kita tidak boleh menerimanya sebagai kebenaran, tapi kita boleh menerima sebagai karya seni. Yang terpenting adalah Tuhan Yesus tidak kemana-mana, dia tidak pernah ke Rusia, dia tidak pernah ke Tibet, dia tidak pernah ke India, dia tetap berada di Nazaret. Tuhan Yesus memberkati.